Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Semangat pagi anak-anak semua kelas 12 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kegiatan PJJ hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar dengan sebaik-baiknya di rumah masing-masing. Mari pertemuan hari ini kita sama-sama juga dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sekalian, kalau pada pertemuan pekan kemarin, di mana kita sudah sama-sama bahas dan sudah saya sampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan fikih, usul fikih baik di masa Rasulullah, kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, sampai di masa tabi'in. Dan hari ini, mari sama-sama kita pelajari, sama kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan usul fikih dan usul fikih di masa setelah tabi'in, yaitu di masa tabi'in atau di masa umat Islam setelah era tabi'in. Nah, di masa era tabi'in ini, perkembangan dan pertumbuhan fikih fikih semakin maju dan semakin pesat, ya. Jadi kalau bicara tentang sejarah fikih ini mulai pesat perkembangannya di masa tabi'in, ya, di mana dimulai pada awal ya, atau dimulai pada awal abad kedua Hijriah. Muncul banyak ulama besar yang sampai sekarang masih sangat berpengaruh. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Nah, pertama adalah kita sama-sama lihat ya pendiri madhab Hanafi, yaitu bernama Imam Abu Hanifah. Beliau seorang ulama besar yang tinggal di Irak ya. Kalau sekarang di Irak, di mana beliaulah yang mengawali ya untuk meletakkan dasar-dasar istimbat atau dalam penggalian hukum Islam yang dimulai dari Alkitab atau Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan fatwa sahabat-sahabat Nabi. Kemudian beliau adalah mengambil ya berbagai pendapat para sahabat Nabi. Ketika ada perselisihan pendapat para sahabat, maka beliau adalah memilih pendapat yang beliau anggap semakin atau makin eh, yang beliau anggap lebih tepat untuk menjadikan dalil. Ya. Nah, di samping beliau menggunakan Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian fatwa sahabat, beliau juga menggunakan qiyas dan istihsan ya, sebagai sah dalam menggali hukum Islam. Nah, sistem istimbat atau penghukum yang dibangun oleh Imam Hanafi ini, Abu Hanifah ini adalah urutannya adalah dari Alkitab, ya, kemudian Al-Quran atau Sunnah. Maaf, saya ulang lagi. Sistem hukum yang dibangun oleh Abu Hanifah ini adalah dimulai dari Alkitab atau Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas, kemudian istihsan dan uruf ya. Nanti ini akan kita dalami tentang ada qiyas, ada ijma', istihsan, kemudian ada uruf, akan kita sama bahas di pembahasan KD2. Jadi ini rutan hukum yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah ya, dari Alkitab, kemudian Sunnah, ijma', qiyas, istihsan dan uruf. Nah, kemudian yang kedua adalah Imam Malik. Ya. Ini seorang ulama besar sebagai pendiri madhab Maliki. Beliau adalah seorang ulama besar yang tinggal di Madinah, di mana beliau dalam pendalaman usul fikihnya itu adalah berdasarkan
menggunakan amal ahli Madinah atau tradisi praktek kehidupan penduduk di Madinah. Secara tegas dan jelas Imam Malik ini dalam istimbat atau dalam membangun sistem hukumnya itu, ya, dalam usul fikihnya itu maka diurutkan dari Alkitab atau Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma', kemudian Qiyas, kemudian amal ahli Madinah, kemudian maslahah mursalah, kemudian istihsan, saddul dzari'ah, kemudian uruf dan istishab. Ya, ini adalah sistem istimbat hukum yang dibangun oleh Imam Malik cukup banyak ya. Seorang lagi dari kitab, Alkitab Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma', kemudian Qiyas, kemudian amal ahli Madinah, masalah mursalah, istihsan, sadu dzari'ah, uruf dan istishab. Nah, kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Beliau juga seorang ulama besar yang mengembara ilmunya maaf, dari Madinah, kemudian ke Irak, kemudian ke Mesir. Beliau adalah seorang ulama yang haus dengan ilmu. Ya. Dalam sejarah beliau adalah seorang hafidz Quran, di mana umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i ini merupakan orang pertama yang merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalilnya. Jadi, beliau adalah seorang besar yang merumuskan pertama kali tentang langkah-langkah untuk para mujtahid dalam mengalih hukum Islam. Nah, secara sistematis beliau dalam mengistimbat hukum Islam itu dibangun berdasarkan pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma', kemudian Qiyas. Ya. Nah, teori istimbat yang dirumuskan oleh beliau ini kemudian menjadi rujukan bagi para ulama besar, para mujtahid yang datang sepeninggal beliau. Imam Syafi'i juga orang pertama yang merumuskan usul fikih secara sistematis, ya. Sehingga usul fikih lahir sebagai cabang ilmu hukum Islam yang posisinya sangat sentral dan dalam pemikiran hukum Islam. Ya. Kemudian beliau juga dikenal sebagai seorang yang dikenal dengan sebagai orang yang the founding fathers of Islamic law theory, yaitu Imam Syafi'i dikenal sebagai bapaknya usul fikih. Ya. Ini luar biasa beliau. Ya, jadi the founding father of Islamic law theory, ya, atau Imam Syafi'i sebagai bapaknya usul fikih. Nah, anak sekalian, usul fikih ini dengan datangnya Imam Syafi'i ini menjadi sebuah rumusan yang luar biasa kajiannya. Ya. Berbagai pemikiran fikih, ya, yang masih sporadis dan belum sistematis, ya, yang masih berserakan, itu dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ya. Jadi dalam sejarah beliau menyusun ilmu usul fikihnya itu dalam sebuah buku yang monumental, yaitu yang bernama kitab Ar-Risalah, yang sampai hari ini buku beliau adalah menjadi rujukan para ulama, para fuqaha ya dalam istinbat hukum, ya. Dan sepeninggal beliau, pembahasan tentang usul fikih ini semakin meningkat dan berkembang. Kerangka dasar yang telah diletakkan oleh Imam Syafi'i ini kemudian dikembangkan oleh para murid-muridnya yang luar biasa. Salah satunya adalah murid yang menonjol adalah Imam Ahmad Ibnu Hambal, ya, atau yang telah dikenal dengan madhab Hambali. Ya, beliau adalah murid Imam Syafi'i yang kemudian mengembangkan pemikiran Imam Syafi'i, dan kemudian beliau
membangun madhab sendiri bernama madhab Hambali. Langkah-langkah istimbat hukum yang beliau tetapkan, ya, syarut adalah pertama Alkitab, kemudian As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istishab, kemudian Salah dan Saddud Dzari'ah. Nah, selain tokoh di atas, ya, tadi ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali, muncul juga tokoh-tokoh ulama yang berjasa dalam membangun usul fikih. Ya. Antara lain adalah misalnya Imam Daud Ibnu Sulaiman Az-Zahiri. Ya. Tokoh ini dengan sebutan Daud Zahiri, yang kemudian beliau dikenal sebagai pendiri madhab Zahiri, di mana beliau berpendapat dalam istilah hukumnya berpijak pada zahir nas atau pada tekstual nas dan menolak kias. Ini sedikit berbeda dengan ulama sebelumnya, ya, karena kajian-kajian imam ini adalah berdasarkan pada kajian zahir ayat baik di Al-Quran maupun di hadis. Ya, oke. Nah, pemikiran Daud Zahiri ini kemudian juga mewarnai dalam perkembangan dan pemikiran hukum Islam. Ya, salah satu pengikut Zahiri ini adalah Ali ibnu Ahmad Sa'id ibnu Ghalib ibnu Saleh ibnu Sofyan bin Yazid, ya, kemudian yang dikenal dengan Ibnu Hazm, yang kemudian dalam sejarah tercatat Ibnu Hazm ini kemudian menulis kitab atau mengarang kitab bernama Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, gitu ya. Oke. Nah, saudara sekalian, setelah periode Zahir ini, maka kemudian muncul banyak sekali perkembangan-perkembangan usul fikih, ya, di zaman setelah Imam Syafi'i. Ya, ada ulama yang bernama Ibnul Subki, ya, kemudian ada karya Imam Syaukani, kemudian juga ada Burhan, kitab karya Imam Al-Haramain, serta kitab Al-Mu'tamad karya Hasan Al-Basri. Jadi inilah anak sekalian perkembangan dan perkembangan fikih sampai di periode-periode setelah tabi'in, yaitu di masa tabi'in sampai kemudian memunculkan banyak tokoh ulama besar yang kemudian menjadi rujukan ulama sekarang dalam istimbat hukum Islam. Jadi pembahasan tentang fikih sudah selesai di KD 1 ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan di KD 2. Nah, di KD 1 ini setelah kita sama-sama pahami, ya, nanti ada tugas yang saya sampaikan kepada kalian di grup kelas, dan juga ada ulangan, ya, atau ada ulangan harian atau PH1 yang akan saya sampaikan di grup kelas fikih, ya. Jadi kalian sebelum nanti meneruskan di kali 2, nanti ada PH1, ya, kita akan sama-sama menilai, ya, tentang penguasaan kamu di kali 1 yang berkaitan dengan fikih dan usul fikih, ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, ya, karena waktu ini sangat singkat, ya, saya menggunakan screencast ometik yang memang hanya 15 menit, jadi memang agak terburu-buru dalam penjelasannya. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, kalian nanti bisa bertanya lewat diskusi di grup kelas fikih kita, ya. Silakan kalian tulis pertanyaan-pertanyaannya agar hal-hal yang kalian masih bingung atau masih belum jelas bisa dijawab di pertanyaan grup kelas, ya. Saya kira ini anak sekalian yang bisa disampaikan, ya. Sekali lagi nanti tugas akan sampaikan di grup kelas. Demikian, tetap semangat belajar. Sampai ketemu pada ulangan harian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.